Baiklah teman-teman, selamat siang. Jumpa kembali dengan saya Habib Ahmad Purba. Kali ini kita akan membahas tentang uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2019-20 untuk soal praktik kejuruan pada paket 2, yaitu tentang rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing. Langsung saja kepada topologi, saya tampilkan pada soal. Topologi ini adalah berupa sebuah jaringan yang terdiri dari dua perangkat utama, yaitu router yang memiliki interface wireless dan satu lagi router yang nanti akan difungsikan sebagai switch. Untuk klien di sini ada sebuah smartphone, nanti kita gantikan dengan sebuah PC yang mengakses jaringan ke wireless, yaitu melalui jaringan hotspot. Kemudian klien lain adalah dua buah PC yang terkoneksi melalui kabel, di mana untuk PC pertama atau komputer di sini connect melalui VLAN 1 yang untuk dalam hal ini adalah untuk siswa. Kemudian klien kedua adalah laptop yang terhubung juga melalui sebuah kabel yang nanti juga terhubung ke router kedua melalui jalur VLAN 2. Baik, sekarang sebelum saya mulai, saya akan gambarkan bahwa internet diperoleh dari Ether 1 pada router wireless. Saya di sini menggunakan router boot 951, sementara router kedua yang digunakan sebagai switch menggunakan router boot 750. Baik, kita akan mulai kepada pembahasan soal. Tetapi sebelumnya, saya gambarkan bagaimana hubungan instalasi yang ada di dalam jaringan ini. Pertama, internet terhubung ke router 1 melalui port Ether 1. Kemudian koneksi internet ke smartphone atau laptop dengan akses wireless terhubung melalui WLAN 1 atau interface WLAN yang ada pada router boot. Lalu pada router 2 dikonfigurasi sebagai switch, maka koneksi antara router 2 dengan router 1 adalah pada router 1 dihubungkan melalui port 2, sementara pada router kedua yang di sini sebagai switch disambungkan pada port 1. Lalu klien pertama atau komputer siswa terhubung ke router kedua melalui port 2 atau port 3, karena nanti dalam soal itu port 2 dan port 3 dibuat dalam sebuah VLAN yang disebut dengan VLAN 10. Lalu untuk klien kedua laptop, yaitu user untuk VLAN guru, maka nanti terkoneksi melalui port keempat. Jadi saya ulangi, port 1 pada router kedua ini terhubung ke port 2 pada router pertama, sementara port 2 dan port 3 difungsikan sebagai switch untuk VLAN pertama yang dijadikan sebagai user untuk siswa, sementara port keempat adalah VLAN 20 untuk user guru. Baik, kita kembali ke soal. Pertama, saya terlebih dahulu mengakses router boot, yaitu router pertama. Di sini
komputer yang saya gunakan untuk mengkonfigurasi saat ini terhubung ke router pertama melalui port 3 atau Ether 3. Saya connect melalui MAC address. Sebelumnya di sini pastikan bahwa router pertama sudah di reset, maka saya klik remove configuration agar seluruh konfigurasi yang ada di dalam router pertama ini hilang sehingga tidak konflik dengan konfigurasi yang akan kita buat. Langkah pertama, kita ganti nama router kita, identity, saya ganti dengan router pertama atau router A. Lalu kita membuat interface VLAN. Kita lihat dulu soal identitas, kemudian kita konfigurasi interface VLAN. Pertama, kita masuk ke interface. Pada bagian interface ini ada VLAN, lalu kita tambahkan dengan add. Kita beri dengan nama VLAN 1, nanti akan digunakan untuk siswa. Kemudian kita berikan ID-nya sesuai soal. VLAN ID-nya 10. Kemudian interface-nya kita arahkan ke Ether 2. Karena Ether 2 nanti akan tersambung ke router kedua yang difungsikan sebagai switch. Oke. Lalu kita tambah lagi untuk VLAN kedua. Namanya VLAN 2 untuk guru. VLAN 2 guru. Lalu ID-nya, VLAN ID-nya kita buat 20 sesuai soal. Kemudian interface-nya adalah Ether 2. Oke. Maka di sini sudah ada dua VLAN yang dimasukkan ke dalam Ether 2. Sekarang kita tambahkan IP address. IP address di sini sudah ditentukan. IP address pertama kita tambahkan, IP-nya adalah untuk VLAN pertama 192.168.124. Saya copy saja. Kemudian diarahkan ke VLAN 1. Oke. Lalu kita tambah lagi VLAN 2. Itu 60 ke VLAN 2 guru. Lalu VLAN ketiga, maaf, bukan VLAN ketiga, yaitu untuk internet 192.168.5. Saya buat 51, ini untuk koneksi ke internet per 24. Lalu saya arahkan ke Ether 1. Oke. Dan satu lagi kita tambahkan untuk WLAN. Nah, untuk WLAN di sini kita belum mengaktifkan interface-nya.
Kita pilih dulu interface-nya di bagian interface, lalu kita aktifkan enable. Maka kita kembali ke address, kita tambah pada soal 192.168.20. adalah IP-nya. Kita arahkan ke WLAN. Oke. Lalu di sini sudah ada 4 address yang kita masukkan. Selanjutnya kita tambahkan gateway melalui IP route. Lalu kita add pada bagian gateway, kita tambahkan IP gateway internet saya adalah 192.168.5.254. Pastikan reachable. Nah, di sini reachable berarti sudah connect ke gateway. Kemudian baru kita masukkan DNS, IP DNS di bagian server. Saya gunakan DNS di jaringan saya 192.168.5.254, yaitu gateway yang tadi digunakan berfungsi sebagai DNS. Kemudian server keduanya, DNS keduanya saya buat Google 888. Jangan lupa allow remote request-nya kita aktifkan. Setelah pengaturan DNS, maka kita konfigurasi firewall NAT-nya agar nanti seluruh klien yang terdiri dari 4 network di dalamnya agar bisa masuk atau terkoneksi ke internet melalui NAT. Firewall masuk di bagian NAT, kita add pada bagian chain-nya source NAT, kemudian out interface-nya diarahkan ke Ether yang terhubung ke internet, yaitu Ether 1. Kemudian action-nya kita pilih masquerade, lalu apply, oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian pengaturan DHCP, yaitu DHCP server. Karena di sini menggunakan DHCP pool, maka baik VLAN 1, VLAN 2 serta untuk WLAN itu menggunakan DHCP server. Setting DHCP server saya setting di VLAN 1 dan VLAN 2. Pertama masuk ke IP address, IP DHCP server. Lalu kita pilih tombol setup. Kemudian arahkan ke VLAN 1 siswa. Kemudian IP-nya 40.0 untuk networknya. Kemudian gateway-nya 41. Lalu rank-nya itu adalah 10 sampai 50. 10 kita ganti 10 sampai 50. Next. Kemudian DNS-nya default seperti yang tadi sudah dikonfigurasi. Oke, selesai untuk DHCP server pada VLAN pertama untuk siswa. Kita buat yang kedua. Interface-nya kita pilih untuk VLAN 2 guru. Next. IP space-nya sudah, networknya sudah default. Kemudian DHCP gateway-nya juga sudah. Tinggal mengatur rank-nya sama dengan rank di VLAN 1 dari 10 sampai 50. Kemudian DNS-nya default aja. Next. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke DHCP untuk WLAN. Kita pilih interface-nya WLAN 1. Next. IP-nya sudah tetap, sudah default. Kemudian next.
kemudian ranknya dari 10 sampai 50. Next untuk DNS nya default, next. Oke, di sini WLAN masih warna merah karena belum ada klien yang connect ke dalam WLAN ini. Selanjutnya kita lanjutkan pada WLAN 1 ini dengan konfigurasi SSID-nya atau jaringan WiFi-nya. Pertama masuk ke bagian wireless, pastikan tadi di sini sudah di enable. Lalu kita masuk ke security profile dahulu. Saya tambahi security-nya. Kita beri namanya, nama security-nya contoh saya buat security saja. Kemudian saya checklist saja keep yang ada di grup Cipper maupun Unicast. Kemudian passwordnya ada ditentukan passwordnya di sini. Satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan. Lalu kita oke kan. Kemudian kita masuk kembali ke WiFi interface. Kita double klik interface WLAN-nya. Di sini kita berikan namanya default. Yang saya konfigurasi, yang dikonfigurasi adalah di bagian wireless. Kita rubah modenya menjadi AP bridge. Kemudian SSID-nya kita lihat pada soal. Oh, ini ada UK. Nomor absen misalnya saya buat nomor 1. Lalu security-nya tadi sudah dibuat dengan nama security. Kemudian WPS modenya saya disable aja. Lalu apply, oke. Selesai pengaturan SSID. Nah, di sini sebenarnya kita bisa connect melalui WiFi tanpa harus menggunakan hotspot. Namun di sini juga ada ditentukan hotspot. Maka saya lanjut. Kita konfigurasi hotspotnya, masuk ke IP hotspot. Kemudian kita pilih hotspot setup. Interface-nya WLAN 1. Networknya sama dengan yang dibuat tadi di server DHCP. Kemudian poolnya sudah default, sertifikatnya kita pilih non. SMTP server default, kemudian DNS server. Nah, ini yang perlu kita ganti, kita isi dengan nama yang dibuat di soal, yaitu portal smk sca.id. Next, untuk password saya buat saja admin. Next. Oke, selanjutnya konfigurasi hotspot tadi sudah selesai kita buat. Lalu pada soal ubah tampilan login hotspot dengan merubah
dengan membuat selamat datang. Kita masuk untuk merubah tampilan loginnya. Kita masuk ke menu file. Nah, di sini saya perkecil layarnya. Kita geser. Lalu di sini ada file di bawah folder hotspot, ada hotspot login. Lalu kita pastekan ke layar. Ini dia. Lalu di sini coba kita buka dengan aplikasi editor. Saya menggunakan Notepad. Anda bisa menggunakan Notepad atau Notepad++. Saya menggunakan Notepad++. Lalu di sini Anda bisa merubah, hanya mengedit sedikit, bisa merubah please login bla 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 dengan kata selamat datang tadi yang ada di soal. Saya copy saja nih. Misalnya saya ganti yang di sini. Selamat datang di hotspot. Saya tambahi misalnya dengan Markui. Lalu kita simpan. Tutup. Sebelum kita upload kembali ke Winbox, kita buka dahulu dengan browser, misalnya dengan Google Chrome. Kita lihat dulu hasilnya sebelum kita upload ke Winbox. Ya, tadi tampilan selamat datang yang kita buat sudah berubah seperti ini. Oke, kalau sudah berhasil, lalu kita upload dengan mendrag ke tempat semula. Oke, selesai pembuatan atau pengeditan halaman login. Selanjutnya kita buat user. Di sini user ada ketentuannya, maka untuk mengimplementasikannya kita harus buat profilnya dahulu. Masuk ke IP hotspot, lalu kita buat user profile. Kita buat yang pertama, namanya kepala sekolah, profilnya. Saya ganti saja. Lalu kecepatannya password 123 nanti di user diatur. Kecepatannya 512 kbps, maka dibuat di sini 512k per 512k, artinya upload dan download itu 512k. Oke, kemudian saya tambah lagi guru, kemudian kecepatannya 256k per 256k. Lalu kita oke kan. Satu lagi siswa. (128k per 128k). Oke, sudah kita buat profilnya, lalu kita isi dengan username. Caranya kita masuk ke bagian user, lalu kita add. Username-nya pertama kepala sekolah,
passwordnya 123, kemudian profilnya kepala sekolah. Oke, kita tambahi lagi untuk username guru, passwordnya 456, profilnya kita arahkan ke guru. Oke, dan terakhir user untuk siswa, passwordnya 789, profilnya siswa. Oke, sekarang user sudah kita buat, maka sampai di sini konfigurasi pada router pertama sudah selesai. Sekarang kita tes dahulu router kita apakah sudah bisa connect ke internet. Kita gunakan ping Google. Ya, saya pikir sudah. Lalu berikutnya saya akan konfigurasi pada router kedua. Router kedua di sini saya menggunakan router boot 750 yang pada soal ini dia difungsikan sebagai switch. Jadi kita rubah router kedua ini menjadi switch. Nah, sekarang kabel yang terhubung dari komputer yang saya gunakan untuk mengkonfigurasi ini saya pindahkan dari router 1 ke router kedua. Saya letakkan di port ke-5. Sebentar, saya coba dulu, saya pindahkan. Ya, sekarang saya konekkan melalui Winback ke router kedua. Saya connect melalui MAC address-nya. Nah, selanjutnya remove configuration agar seluruh konfigurasi menjadi terhapus. Pertama, seperti yang dilakukan pada router pertama, kita set dulu identitinya. Saya buat menjadi router B. Oke. Lalu kita di sini akan merubah router kedua ini menjadi switch, di mana switch itu nanti dibagi menjadi dua bagian. Pertama untuk pilihan 1 dan satu lagi untuk pilihan kedua. Nah, karena router pertama ini connect ke router kedua melalui port ke-1, maka pada port 1 router kedua ini kita jadikan dia sebagai trunk. Maka untuk itu kita mulai membreadkan seluruh port yang ada di router kedua. Caranya kita pilih menu bread, lalu add. Di sini namanya bread 1, biarkan saja default. Oke. Lalu kita masuk ke tab port. Di bagian tab port ini kita tambahkan agar seluruh port-port yang ada atau Ethernet yang ada itu diarahkan ke bridge 1 yang tadi sudah kita buat. Interface-nya kita pilih Ether 1, kemudian bridge-nya nama bridge yang tadi kita buat, lalu oke. Begitu juga kita lakukan pada Ether 2, 3, 4. Oke. Ether ketiga dan Ether keempat.
Yang Ether 5 jangan kita tambahin, nanti kita tidak bisa connect ke router kita karena dia sudah berfungsi sebagai switch. Kemudian kita gabungkan port Ether 1, 2, dan 3 menjadi sebuah pilan, namanya pilan 10. Caranya kita masuk ke switch, jadi kita gabungkan dalam sebuah pilan siswa atau pilan ID 10, yaitu Ether 1 sebagai terangnya dan Ether 2 dan Ether 3 sebagai koneksinya. Caranya kita masuk ke switch, baru di sini ada tab pilan. Kemudian kita add-kan. Baru di sana pada switch-nya kita pilih switch 1, pilihan ID-nya kita buat untuk siswa, maka kita pilih pilihan ID-nya 10. Kemudian portnya Ether 1 sebagai terangnya nanti, lalu kita gabungkan dengan Ether 2 dan kita tambahin lagi Ether 3. Lalu oke. Begitu juga kita buat untuk pilihan yang kedua, namanya switch-nya tetap switch 1, pilihan ID-nya kita ganti menjadi 20. Portnya terangnya itu adalah Ether 1, kemudian diarahkan digabungkan dengan Ether 4. Lalu oke. Selanjutnya kita membuat Ether 1 sebagai port terang. Caranya dari switch ini kita masuk ke port, lalu Ether 1 kita double klik, kemudian pilihan modenya kita ganti sebagai, kita ke soal, port terang. Maka untuk membuat dia menjadi port terang harus kita buat pilihan modenya sebagai secure. Kemudian untuk pilihan headernya kita ganti menjadi add if missing. Jadi kombinasi secure dan add if missing ini akan membuat port 1 sebagai port terang. Oke. Selanjutnya pilihan 2 dan 3 terhubung ke pilihan 1. Kemudian kita buat pilihan secure dan logika untuk mode pelan. Jadi semua pilihan akan kita buat logikanya always strip dengan secure. Caranya double klik Ether 2, kemudian modenya, mode pilihannya kita buat secure, pilihan headernya kita pilih always strip seperti yang diminta pada soal, always strip. Lalu oke. Begitu juga Ether 3 kita pilih secure, kemudian always strip. Ada tadi yang lupa saya. Pertama adalah kita periksa kembali secure, kemudian secure add if missing, oke. Kemudian Ether 2 pilihan secure always strip,
Oh, di sini ada VLAN ID-nya, lupa kita tadi memasukkan. Kalau Ether 2 itu adalah VLAN 10. VLAN 1 atau dengan ID 10 itu adalah untuk port Ether 2 dan Ether 3. Ini adalah Ether 2, maka VLAN ID 10. Kemudian Ether 3 juga VLAN ID-nya 10. Lalu Ether 4 secure, always strip, kemudian VLAN ID-nya 20. Ya, selesai. Nah, sampai di sini pengaturan router 2 sebagai switch setelah selesai kita buat. Sekarang kita lakukan pengujian. Pertama, pengujian VLAN 1. Di sini saya koneksikan dahulu komputer saya ini ke komputer klien. Jadi komputer klien saya hubungkan ke port kedua atau Ether 2 pada router kedua. Maka koneksi Winbox tadi kembali putus. Jadi saat ini komputer yang saya gunakan ini sebagai komputer klien, saya hubungkan ke port 2 atau sama dengan port VLAN pertama. Lalu kita cek IP-nya. Jika IP-nya ini merupakan network VLAN pertama atau VLAN untuk siswa, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa IP yang digunakan ini adalah IP VLAN pertama, sehingga komputer ini sudah berfungsi sebagai klien VLAN pertama. Sekarang di sini kita cek internet, kita ping ke Google. Apakah connect ke internet? Ping Google. Nah, di sini belum connect, barangkali karena ada konflik interface di sini, terpaksa harus kita disable dahulu. Jadi ada konflik interface sehingga dibaca 2 padahal interface-nya hanya 1. Saya cek kembali IP-nya. Ya, di sini Ether kedua pada router kedua sudah berfungsi sebagai VLAN VLAN pertama, maaf, dan sudah connect ke internet. Selanjutnya saya koneksikan kabelnya ke port keempat. Sengaja saya langkahi port ketiga karena port ketiga dan port kedua itu merupakan VLAN yang sama. Saya cek kembali addressnya pada interface kita klik detail. Nah, di sini network 192.168.60 ini sesuai dengan VLAN kedua. Sekarang kita tes koneksi internet, ping Google. Maaf, salah ketik. Ya, ternyata connect. Lalu sekarang saya uji lagi ke port ketiga pada router kedua. Saya sambungkan kabel klien ini ke port ketiga yang merupakan kelompok di dalam VLAN 1.
Saya cek kembali IP-nya, apakah kembali. Ya, kembali dia menjadi 40, yang merupakan sama dengan port 2. Jadi port 2 dengan port 3 itu merupakan satu VLAN, sehingga IP networknya sama. Kemudian saya ping ke internet, ping Google. Nah, ternyata connect. Lalu sekarang saya aktifkan WiFi kita untuk menguji koneksi melalui hotspot. Saya disconnect dulu. Oh, ini udah minta connect. UKK connect. Itu nama WiFi tadi, UKK 1. Sudah. Lalu kita gunakan nama DNS tadi, yang digunakan adalah portal SMK ini. Lalu saya pastikan. Ya, ternyata menu login muncul. Kita gunakan salah satu user, misalnya kepala sekolah. Passwordnya 123, login. Nah, di sini sudah berhasil login. Kita lihat berapa IP-nya. Itu 20. Berarti sesuai dengan network hotspot yang kita buat. Kita buka. Kuotanya di sini tadi adalah ada pengaturan kuota untuk kepala sekolah tadi 512 kbps. Oke. Di sini bisa connect ke internet melalui jaringan wireless. Nah, saya akan coba kembali connect ke router 1. Kita lihat di sana siapa yang aktif saat ini user hotspotnya, yaitu IP hotspot. User aktif. Nah, ternyata kepala sekolah aktif. Baik. Demikianlah konfigurasi router dalam pembahasan soal praktikum paket kedua pada UKK atau uji kompetensi keahlian PKJ tahun 2019-2020. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.